Percaya atau enggak, kamu tuh belum ketinggalan soal AI. Karena faktanya, sebagian besar orang di luar sana masih nggak ngerti cara pakainya dengan benar. Bahkan kalau kalian lihat satu chart ini, masih banyak orang di dunia yang belum aware atau belum tahu sama sekali dengan penggunaan AI. Jadi bisa dibilang untuk kamu yang sekarang sudah pakai AI atau mau nonton video ini dan pakai dikit-dikit untuk kerjaan kamu, bisa dibilang kamu adalah 0,04% orang yang memang saat ini sudah pakai AI dibandingin dengan populasi seluruh dunia. Harapannya kalau kamu serius dan pay attention video ini sampai selesai, kamu bakal lebih tahu banyak tentang AI dibandingin dengan 99% orang lain di luar sana. Dan kalau kamu tahan nonton sampai akhir, plus kamu praktekin juga, kamu masuk ke top 1% pengguna AI. Itu aja tuh udah gila banget karena kita ada di depan frontier teknologi. Aku udah personally ngetes banyak prompt AI juga di berbagai platform AI, bikin custom AI tools untuk company aku sendiri, dan apply workflow ke tim aku sendiri juga. Jadi hari ini aku mau nunjukin ke kamu gimana sebenarnya AI itu bekerja, fundamental yang kamu butuhkan, cara nguasainnya, dan cara bikin diri kamu future proof biar AI itu gak jadi senjata kamu dan bukan yang gantiin kamu, tapi kamu tahu gimana caranya menggunakan AI dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut, kita mulai dulu dari dasarnya. Pada intinya, AI itu tuh ngambil semua informasi di dunia, mau itu bentuk video, podcast, dokumen, threads, data, Reddit, lalu mereka analisa dan mereka ngelakuin satu persamaan matematika. Mereka mecah semua teks itu jadi token-token kecil, lalu mereka akan coba predik token berikutnya yang paling logis berdasarkan apa yang kamu kasih. Gampangnya gini, kamu pasti tahu lagu ini, Bintang Kecil di Langit Yang. Otak kamu pasti langsung lanjut sendiri kan? Itulah yang AI akan lakukan. Makanya hampir semua jawaban dari AI selalu pakai M-. Bukan karena AI suka M-, tapi karena manusia suka M- karena mereka perlu thought process dan mikir dulu. Dan AI cuma cerminin apa yang dia lihat dari kita. Dan ini juga kenapa kalau kamu ngasih informasi yang bagus ke AI, outputnya jadi lebih bagus. Jadi semakin banyak dan lengkap konteks yang kita berikan kepada AI-nya, maka semakin tepat dan akurat jawabannya. Sesimpel kayak gini. Logisnya, kalau ada satu orang yang kamu ceritain all the details dalam hidup kamu, terus kamu nanya nih satu pertanyaan spesifik, dia bakal lebih gampang kan jawabnya dibandingin kalau kamu cerita ke banyak orang, apalagi kalau mereka nggak tahu apa-apa. So, itu basically yang AI kita butuhin. Mereka tuh butuh lebih banyak konteks tentang hidup kita. Sekarang kita masuk ke fundamentalnya, dan ini dimulai dari sesimpel cara kamu mulai nulis prompt, dan semakin banyak informasi yang kamu kasih ke AI, itu kan lagi semakin bagus outputnya. Jadi cara kamu nulis prompt itu benar-benar penting. Tahu gak sih, kamu sebenarnya bisa kasih 2-3 buku worth of informasi sebelum AI mulai jawab pertanyaan kamu. Tapi yang kebanyakan orang lakuin tuh apa? Mereka kasih satu kalimat pendek, misalnya kayak lagi ngirim SMS, terus mereka heran kenapa hasilnya tuh biasa aja atau bahkan jelek. Nah, apa yang aku lakukan berbeda kalau prompting? Basically, aku pecah jadi 4 komponen dan ini versi aku sendiri. Kalian mungkin bisa catat ini juga. 1. Role. Kamu harus kasih tahu AI ini perlu jadi siapa. Bilang ke AI siapa yang harus dia peranin. Contohnya, act like me or act like a global marketing strategist, act like a teacher, dan di sini objektifnya adalah untuk filter semua informasi di dunia dan bilang dari semuanya kamu cukup fokus di bagian ini aja atau fokus dari perspektif seseorang aja. Hasilnya harusnya lebih spesifik dan sharp dan gak jadi terlalu general. Kedua, kamu harus kasih konteks dan kasih semua background yang perlu kamu tanyakan. Kalau kamu punya file marketing, transcribe meeting atau discussion, atau bahkan spesifikasi produk, coba kasih semuanya ke AI. Makin banyak konteks yang kamu kasih, semakin baik AI itu bisa kasih jawaban atau output ke kamu. Dan yang ketiga, formatnya, tentukan bentuk outputnya. Biasanya tuh aku nggak mau outputnya yang terlalu panjang. Aku sendiri lebih cocok dengan bullet points yang ringkas, atau biasanya aku juga minta dalam bentuk table biar lebih gampang juga bacanya. Dan ini juga berbeda ya dari orang-orang. Misalnya ada yang mau bentuknya paragraf, itu juga nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah kamu harus kasih tahu format apa yang kamu mau ke AI-nya. Aku kadang bisa kasih template juga dan bilang gini, ikutin format ini persis dan
jangan keluar dari komen ini. Jadi biar dia nggak liar dan mikir sendiri. Yang ketiga, sekarang kamu udah tahu cara nulis prompt, tapi ada satu langkah krusial yang kalau kamu skip, kamu tuh nggak akan bisa beneran kuasain AI. Yaitu pilih satu tool dan jangan gonta-ganti dulu. Banyak orang yang datang ke aku dan bilang kalau aku tuh pakai ChatGPT, terus Claude, terus Anthropic, terus Gemini, terus Grok. Itu kan kebanyakan banget. Nah, belajar AI itu baiknya difokusin ke satu hal dulu. Pokoknya jangan diversifikasi sampai kamu bener-bener paham sama satu AI itu. Percaya deh kalau kamu fokus di satu dulu aja sampai jago, ngertiin dan AI-nya juga ngerti kamu, yang lain akan jadi jauh lebih gampang. Karena kamu tuh udah ngerti konsepnya, jadi bisa apply juga ke tools yang lain yang memang dibutuhkan untuk niche-niche yang kamu butuhin. Personally, aku pakai AI tools ini untuk keseharian aku dan kerjaan juga. Aku pakai Claude untuk segala macam research dan pakai Higgsfield untuk generate image atau video. Nah, kalau kamu tinggal pilih aja mana yang paling sesuai sama kebutuhan kamu sekarang. Of course, perlu banyak juga trial dan error. Jadi nggak hanya satu aja, tapi kamu juga harus cobain beberapa sampai ketemu mana yang cocok. Oke, kalau kamu sudah sampai di sini, kamu sudah masuk ke top 10% pengguna AI, tapi kalau kamu ikutin apa yang aku mau ajarin sekarang, kamu bakal masuk top 1%. Kebanyakan orang pakai AI dengan cara yang susah. Mereka itu kerjain tas mereka sendiri 80%, baru seterusnya diselesaikan oleh AI 20%. Itu namanya istilah push prompting. Kamu yang bilang ke AI cara lakuin tugasnya, tapi yang lebih powerful adalah pull prompting. Kamu mulai dari output atau hasil akhir yang kamu expect, terus biarin AI cari tahu cara terbaik untuk sampai ke sana. Analoginya gini, kalau push prompt, kamu tuh minta petunjuk arah dari temen. Belok kiri di pertigaan, belok kanan di masjid, lihat kotak pos merah. Sedangkan kalau pull prompt, kamu itu seperti pakai GPS. Kamu cuman kasih destinasi lokasi dan biarin sistemnya yang navigasi. Nah, kamu bisa coba juga perbedaan push dan pull ketika kamu prompting nanti menggunakan AI. Kalau kamu mau output AI yang beneran personal buat kamu sendiri, berarti kamu perlu juga yang namanya master prompt. Intinya satu brief ini atau text page semuanya berisi tentang kamu. Contohnya hidup kamu, orang-orang di sekitar kamu, cara kamu bekerja, apa yang kamu jual, gimana cara kamu berpikir. Kalau kamu kasih itu semua ke AI, dia pasti akan stop jadi orang lain atau jadi orang asing. Tapi dia bisa mulai ngerti hidup kamu secara kontekstual. Dia bisa jadi companion kamu yang baik dan bisa jadi second brain kamu yang tahu segala sesuatu tentang kamu. Karena biasanya kalau tanpa master prompt, AI itu cuma bisa kasih jawaban yang sifatnya autocomplete. Dan yang ini biasanya bisa didapetin siapa aja. Nah, makanya penting banget untuk AI ini tahu konteks dan bisa menjadi AI agent yang kita butuhkan. Cara buat master prompt kamu itu gimana? Kamu bisa taruh kayak gini. Aku mau bikin master prompt untuk peranku sebagai titik-titik-titik, role kamu apa? Nah, tanyakan semua yang kamu butuhkan untuk membuatnya. Lalu kamu jawab semua pertanyaan dari AI tersebut. Jadi, ketika kamu membuat master prompt, AI juga pasti akan menanyakan detail tentang diri kamu dan pastikan kamu jawab. Review hasilnya juga apakah kurang pas atau sudah oke, dan kamu bisa update atau kamu juga bisa info kalau AI-nya itu salah tangkep. Simpen as PDF dan kamu juga simpen as master prompt. Kalau bisa sih simpen di hard drive juga ya. Kalau kamu mau ganti tool, tinggal upload ulang aja dan AI pasti akan langsung tahu siapa kamu. Master prompt adalah cara kamu kenalin diri kamu ke AI dan mereka juga kenal kamu itu siapa dan bagaimana kamu beroperasi. Oke, sekarang kamu udah tahu cara pakai AI lebih baik dari kebanyakan orang, tapi aku harus kasih tahu kalau AI itu tuh teknologi yang growingnya sangat cepat. Setiap hari pasti ada aja yang baru dan pastinya kamu mau dong tetap relevan dan pastiin jangan sampai kepake atau kemakan AI. Nah, basically ada 3 hal juga yang perlu kamu pegang di hidup kamu sebagai value yang tidak akan dimakan oleh AI. Pertama, taste. AI itu bisa optimalin apa yang sudah ada, tapi manusia itu yang ngebayanginnya, apa yang belum ada, apa inovasi atau apa desain-desain yang menarik yang belum ada sama sekali. Kalau kamu passionate soal musik, bisa follow semua musisi terbaik. Tapi kalau kamu suka coding, isi feed kamu sama developer terbaik di dunia, itu nggak akan bisa AI come up with a new thing, itu pasti akan manusia. Semakin banyak kamu konsumsi yang terbaik, semakin tajam insting kamu tentang apa aja yang bagus. Dan itu adalah sesuatu yang nggak bisa AI copy dari kamu. Jadi taste kamu atau imajinasi kamu itu benar-benar innately natural dari human. Yang kedua,
vision atau visi. Kamu punya waktu khusus untuk duduk dan berpikir tentang masa depan, kamu bisa menghayal dan you can dream. Otak kamu tuh nggak berpikir dalam kata-kata. Kalau misalnya aku bilang gajah pink, kamu pasti langsung kebayangkan, bukan baca kata-katanya. Nah, hal-hal seperti taking notes, journaling, exploring, baca buku untuk memperluas ilmu kamu, AI tuh nggak bisa punya visi kayak manusia. Mereka hanya bisa melakukan tugas, tapi mereka tidak akan bisa ngerti mimpi-mimpi, visi, dan goal kita. Yang ketiga, empathy. Aku yakin sampai sekarang, ataupun sampai masa depan, AI itu nggak akan punya empathy seperti empathy yang dipunyai oleh manusia. Karena AI itu, balik lagi, mereka adalah sistem komputer, mereka adalah rumus, mereka bisa membantu kita untuk membuat decision, tapi mereka itu tidak bisa make decision berdasarkan feeling dan berdasarkan empati juga. Jadi balik lagi, jangan sampai kita bergantung sepenuhnya ke AI, karena kita tuh punya 3 value tadi yang hanya manusia yang bisa punya dan bisa rasakan. Kita punya edge itu dan kita punya kelebihan itu. Jadi percaya atau enggak, kita tuh sebenarnya masih early banget sekarang. Sebagian besar bisnis kecil pun atau bisnis menengah pun itu juga belum pernah pakai atau explore penggunaan AI. Jadi kita itu masih early dan masih banyak banget peluang dan opportunity di ranah ini. Intinya, karena kamu udah nonton satu video ini juga, kamu sekarang udah bagian dari 1% orang yang ngerti tentang AI dan ngerti fundamentalnya tentang teknologi ini. See you di video selanjutnya, dan jangan lupa bahas di komen apakah kamu mau belajar lebih banyak tentang AI.